Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pengertian Pancasila. Secara etimologi, Pancasila berasal dari kata-kata dalam bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta saat itu banyak digunakan pada masa kerajaan Majapahit. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta terdapat dua macam kata Pancasila, yaitu yang pertama adalah Pancasila. Panca berarti 5 dan sila, yang dalam penulisannya menggunakan I biasa atau I pendek, berarti berbatu sendi. Sehingga kalau Pancasila dalam I pendek, berbatu sendi 5 artinya. Kata Pancasila yang kedua adalah Pancasila. Panca berarti 5 dan sila menggunakan huruf I panjang berarti tingkah laku yang baik atau senonoh. Sehingga kata Pancasila menggunakan I panjang berarti 5 aturan tingkah laku yang penting, yang baik, dan yang senonoh. Berkaitan dengan pengertian Pancasila dalam konteks sekarang ini, merujuk pada pengertian Pancasila yang menggunakan I pendek, yaitu memiliki makna leksikal berbatu sendi 5 atau dasar yang memiliki 5 unsur. Secara terminologi, menurut Suwarno ada dua pengertian Pancasila, yaitu Pancasila dalam pengertian formil dan Pancasila dalam pengertian material. Dalam pengertian formil, Pancasila yaitu ide-ide para tokoh perumus Pancasila, yang kemudian ide tersebut dituangkan di dalam rumusan tertulis dalam dokumen-dokumen penting sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Pengertian formil ini menunjuk pada satu bentuk rumusannya yang secara tertulis, yang di dalamnya terdiri atas sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian untuk pengertian yang kedua, Pancasila dalam pengertian material adalah nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam sejarah, peradaban, dan ketatanegaraan, serta lembaga sosial yang dipatuhi oleh masyarakat. Dalam konteks pengertian material inilah maka banyak orang yang sebenarnya itu sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kesehariannya, tetapi mereka kadang tidak sadar bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuai dengan nilai Pancasila, dan apa yang dilakukan sebenarnya adalah penjelmaan dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Contoh konkretnya, ketika seorang meminjami uang tanpa syarat kepada tetangganya yang sedang membutuhkan untuk biaya pendidikan, sebenarnya ia sudah mengamalkan nilai kemanusiaan. Kemudian ketika orang selalu taat beribadah, yang tidak mengolok orang lain yang berbeda agama, dan dia menghormati orang lain, maka sesungguhnya dia telah mengamalkan nilai ketuhanan. Ketika seorang warga ikut bermusyawarah dalam penyelesaian satu permasalahan pembangunan di kampung atau di RT atau di RW, maka itu sebenarnya adalah merupakan pelaksanaan nilai-nilai kerakyatan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam pengertian Pancasila secara material belum jelas batas-batas antara sila 1 dengan sila yang lainnya, sebagaimana tertuang dalam pengertian Pancasila formil. Menurut saya, pengertian Pancasila secara terminologi adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila yang redaksinya sebagaimana tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang isi nilai-nilainya merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh yang tersusun secara hierarki berbentuk piramida. Secara formal, rumusan sila-sila di dalam Pancasila ini berbeda-beda.
yaitu pada sebelum adanya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pancasila yang dirumuskan di dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan rumusan Pancasila di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Peri kemanusiaan. 3. Kebangsaan. 4. Kerakyatan. 5. Keadilan sosial. Sedangkan rumusan Pancasila di dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Peri kemanusiaan. 3. Kebangsaan. 4. Kerakyatan. 5. Keadilan sosial. Sedangkan rumusan Pancasila yang digunakan saat ini adalah sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diberlakukan lagi sejak tanggal 5 Juli 59 melalui Dekret Presiden. Secara yuridis, isi diktum dari Dekret Presiden yang dimuat dalam Keputusan Presiden nomor 150 tahun 59 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 nomor 75 ini mempunyai posisi yang kuat, sehingga sampai saat ini kita merujuk rumusan Pancasila adalah sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dekret Presiden yang dituangkan di dalam lembaran negara tersebut akhirnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum tahun 1955 dengan suara bulat dinyatakan diterima. Redaksi sila-sila Pancasila yang berlaku saat ini adalah sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pedoman penulisan dan pengucapan Pancasila diatur dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 tanggal 13 April 1968. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.